Beberapa waktu terakhir ini Indonesia juga dihebohkan dengan berita dari seorang mantan tenaga kerja wanita asal Indonesia di Taiwan yang bernama Ibu Siti yang tinggal di Karawang karena Bu Siti begitu tulus sekali merawat dari putra majikannya yang di Taiwan walaupun sudah tidak bekerja lagi di sana dengan kebutuhan khusus bernama Xiaowang atau Ceming yang saat ini berusia 26 tahun. Kita masyarakat begitu dikagetkan ya, kok begitu ada yang mau merawat dengan ketulusan luar biasa walaupun diketahui memang di 2 tahun pertama Ibu Siti itu mendapatkan kiriman lah dari ayah Sewang, tetapi karena ayahnya sudah meninggal dunia, akhirnya walaupun sudah tidak dibiayai atau tidak digaji dalam tanda kutip, tetap dirawat. Jadi itu yang ngebuat masyarakat Indonesia begitu kagum dengan ketulusan dari seorang Ibu Siti. Ini nggak tahu berita ini membahagiakan ataukah justru malah menyedihkan. Tetapi coba kita bahas, kita lihat dari sudut pandang Xiaowangnya atau Cemingnya sendiri. Karena kan paling tidak 4 tahun dia di Indonesia, itu kan juga sudah terjalin kayak kedekatan tidak hanya dengan Ibu Siti yang di Karawang, tetapi juga dengan keluarga besarnya. Ada wawancara pada saat aku lihat di channelnya Uya Kuya ya. Di situ dikatakan bahwa Ibu Siti dengan mata yang berkaca-kaca, terus juga kosong, bahwa dikatakan dengan cepat, sesaat lagi, segera bahwa Sewang itu akan kembali ke Taiwan. Aku pikir kabar ini adalah kabar baik awalnya, tetapi pada saat Bu Siti bilang, pada saat nanti dia kembali ke Taiwan, Sewang tidak akan tinggal dengan kakaknya atau dengan ibunya, tetapi akan ditaruh di yayasan. Jadi kalian tahulah makna yayasan tersebut seperti apa. Oke, ini adalah cuplikannya teman-teman pada saat Ibu Siti menyatakan berita tersebut ya. Secepat mungkin Titi dipulangkan ke Taiwan. Titi tuh Ceming. Wow. Mereka udah ngubungin keluarganya belum? Sudah. Apa katanya? Ya, kemungkinan tetap ini ke yayasan. Keluarganya nggak menerima dia? Enggak. Tiap Jadi itu adalah secara singkat inti yang disampaikan dalam wawancara Uya Kuya bahwa Sewang akan kembali ke Taiwan karena ya ini adalah salah satu bagian dari kedaulatan negara yang tidak bisa kita ganggu gugat. Kalau untuk kalian tahu teman-teman, kan aku tinggal di Thailand juga. Kita ada yang namanya 90 days report atau 90 hari, laporan 90 hari. Begitupun juga sama di Indonesia. Dan kalau aku tangkap di sini, sepertinya tidak diberikan denda lagi dari keimigrasian. Karena kalau di Thailand teman-teman, kalau kita tinggal overstay gitu ya, 1 hari itu bisa dendanya 500 sampai 1000 baht. Jadi antara 200 sampai 500 ribu rupiah. Tiap negara beda-beda. Kalau Xiaowang ini sudah overstay-nya berapa tahun? Let's say 3 tahun. Itu udah berapa? Nyampe miliar nggak sih? Tetapi untungnya aku baru dengar di sini bahwa dari pihak keimigrasian tidak akan memberikan denda tersebut. Ini bagian yang aku sangat apresiasi sekali karena kan pasti juga tidak mudah ya untuk membayar biaya tersebut. Bahkan untuk Xiaowang pun nanti pada saat kembali ke Taiwan itu pun juga pasti biayanya juga tidak murah ya, karena kan juga aku tangkap di sini Xiaowang akan kembali ke Taiwan nanti dan Bu Siti pun akan menemaninya untuk beberapa waktu ke depan. Aku sih sangat berharap bahwa memang betul kita harus menghargai kedaulatan dari Taiwan dan juga Indonesia, tetapi kan juga ada rasa kemanusiaan ya. Bagaimanapun juga kita bisa melihat dari berbagai macam YouTube ataupun juga tayangan TV antara Bu Siti dan juga Sewang itu sangat dekat sekali. Karena kan Sewang berkebutuhan khusus, dia tidak bisa dekat dengan orang yang baru dikenalnya. Kalian bisa bayangin gak sih kalau seandainya Sewang terbang ke Taiwan tanpa Ibu Siti? Apa kabar gitu? Apa yang akan terjadi kalau cuma petugas imigrasi atau petugas yang berwenang nemenin dia aja? Itu kan pasti akan berontak. Dan dia pun usia 26 tahun ya, sudah bukan di bawah umur lagi. Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa juga teman-teman. Terus ada beberapa hal yang diadres sama Ibu Siti di sini bahwa ada salah satu media di Taiwan, karena aku juga yakin media di Taiwan juga memberitakan mengenai berita ini juga cukup masif. Teman-teman juga sudah komentar di YouTube dan juga Facebook pageku bahwa Anjas di Taiwan tuh sekarang sedang banyak banget yang memberitakan tentang berita Xiaowang dan juga Ibu Siti. Ada salah satu media yang memberitakan bahwa Ibu Siti itu pernah mendapatkan uang senilai 1,5 miliar dari mendiang Bapak Xiaowang.
dan diklarifikasi bahwa itu semua adalah hoax atau hoax. Katanya gampang kok kalau untuk membuktikannya, silakan dicek rekening kirimannya, ada rekening korannya, itu kalian bisa mengecek. Tapi di sini Ibu Siti tidak membantah bahwa saya terima gaji selama 2 tahun sebelum meninggal. Gaji untuk merawat Sewang dan juga biaya hidupnya. Bahkan pada saat Sewang itu datang pertama kali ke Indonesia, ikut dengan dia, kakaknya pun juga seminggu menemaninya. Jadi dianterin gitu teman-teman. Dan pada saat itu pun untuk biaya kebutuhan sehari-hari, rumah sakit, ini dan itu, uang yang diberikan oleh mendiang bapaknya Sewang itu tersisa sekitar 70 jutaan rupiah, dan uang tersebut diakuinya adalah untuk membuat warung usaha. Karena kan ya kalau tidak ada usaha, Ibu Siti mau makan apa juga. Kita harus mengakui bahwa di awalnya Ibu Siti memang digaji ya oleh mendiang bapaknya Sewang. Tapi kan bukan itu yang ngebuat kita masyarakat Indonesia kagum, karena walaupun sudah tidak digaji, bapaknya sudah meninggal, Ibu Siti tetap merawatnya dengan tulus. Bahkan kedekatannya antara Sewang dan Ibu Siti, anak-anaknya, suaminya, ibunya, itu kan bisa terlihat sekali. Karena kalau untuk mereka yang berkebutuhan khusus itu nggak bisa dimanipulasi gitu. Kalau mereka nggak nyaman, mereka sering disakiti, sudah pasti akan berontak-berontak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Sewang sangat nyaman dengan Ibu Siti. Kemudian juga ada kejadian keributan yang menurut Ibu Siti juga sempat dijadikan bahan untuk menyerang dia oleh kakaknya Sewang sendiri. Kejadian ini adalah bermula pada saat Ibu Siti mengatakan meminta uang ke kakaknya Sewang karena mau berobat untuk Sewangnya sendiri. Kemudian tidak diindahkan, bahkan dia mengatakan, kan itu uangnya sudah banyak tuh kamu dapat dari bapakku. Bahkan Ibu Sitinya menggertak. Ya sudah, kalau tidak mau memberikan uang untuk berobat Sewang, ini Sewang akan saya kembalikan dan saya akan taruh di kedutaan. Kemudian kakaknya malah menantang balik, ya udah taruh aja, nanti kamu akan saya tuntut karena bla bla bla. Padahal itu hanya menggertak aja. Aku bisa memahami Ibu Siti karena kan pada saat kita merawat seseorang yang berkebutuhan khusus, apalagi sudah bukan anak di bawah umur, sudah dewasa, itu kan pasti luar biasa teman-teman. Misalnya let's say ya, simple banget ya, pipisnya, BAB-nya, mandinya, itu kan juga pasti butuh effort yang luar biasa. Itu bukan bayi lagi loh, tetapi adalah orang yang sudah dewasa. Itu juga butuh kesabaran yang luar biasa. Ditambah lagi untuk biaya rumah sakitnya, kebutuhannya, juga komunikasinya. Karena kan kalau aku tangkap di sini, Sewang tidak bisa berkomunikasi bahasa Indonesia, yang artinya juga komunikasi sangat terbatas dengan orang lain. Jadi cobaannya Ibu Siti itu nggak gampang banget. Kalau dia sempat ngerasa ngeluh atau nggak nyaman, adalah hal yang sangat manusiawi sekali. Janganlah kita melihat cuman gara-gara mengeluh 1-2 hal, tetapi ada 100 kebaikan yang lain, 100 kebaikan yang lain tuh menghilang begitu aja. Karena belum tentu aku pun juga sanggup mengerjakan apa yang dilakukan oleh Ibu Siti. Kemudian, imigrasi tidak memberikan denda karena Sewang overstay di Indonesia, dan juga imigrasi terima kasih karena sudah membantu, bahkan juga membantu membuatkan paspor. Kemudian juga masalah biaya ini sendiri kalau di Taiwan dikatakan di sini bahwa akan ditanggung negara. Tetapi kan ini bukan masalah uang lagi ya, kalau sudah ngomongin manusia kan masalah kenyamanan manusiawi. Apakah nanti Sewang pada saat nanti di yayasan di Taiwan, akankah dia nyaman? Nah, Ibu Siti sudah mengatakan bahwa dia akan ikut ke Taiwan dan akan tinggal beberapa waktu. Kita tidak tahu nih beberapa waktunya ini, apakah seminggu, sebulan, 2 bulan. Karena kan ini sudah kayak ikatan batin ya. Ini aku tahu kalau masalah aturan negara ada kedaulatan dan juga aturan masing-masing. Tetapi kan ini rasa manusiawi gitu. Dan juga ada yang bilang, ini sih gara-gara Ibu Sitinya viral. Coba kalau nggak viral, mereka masih tinggal aman-aman aja bersama. Kok aku tidak melihatnya ke arah negatif tersebut ya? Menurut aku, dengan keviralan ini tuh justru mempercepat prosesnya. Maksudnya gimana? Kalaupun ini tidak viral, masalah ini cepat atau lambat juga akan ketahuan. Misalnya, tiba-tiba, let's say, Sewang ini kan sakit juga teman-teman ya.
mengalami suatu hal yang tidak diinginkan, misalkan gitu, mohon maaf, meninggal dunia, nanti Ibu Siti juga bisa disalahkan, kamu membawa warga negara asing ke Indonesia tanpa izin bla bla bla, dipikirnya nanti ada tindakan kriminal A, B, C, dan D. Menurut aku dengan viralnya ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan sebagian orang yang menilai, coba kalau nggak viral deh, kalian masih bisa tinggal bareng. Justru menurut aku dengan keviralan ini, pada saat nanti dibawa ke Taiwan, Ibu Sitinya juga ikut, mudah-mudahan bisa dilakukan proses kayak adopsi secara resmi antar negara. Walaupun itu pasti tidak gampang, dibutuhkan A, B, C, dan D, syarat-syarat yang tidak mudah. Tetapi kalau memang mau dikerjakan, pasti bisa lah. Karena kan kedekatan antara kedua individu juga nggak bisa dipandang sebelah mata, teman-teman. Terus juga, sudah didatangi pihak terkait, secepat mungkin Syawang akan dipulangkan ke Taiwan, dan saya akan dampingi selama perjalanan, dan biayanya juga bukan dari biaya Ibu Siti aku tangkap. Tetapi pada saat Ibu Siti mengatakan akan pergi ke Taiwan juga, tidak dikatakan bahwa biaya hidup Ibu Siti di Taiwan akan ditanggung atau tidak, itu belum dijelaskan. Biasanya kan begitu ya, hal-hal yang abu-abu, yang nggak jelas, kadang itu sengaja diciptakan agar nanti biar dia yang ngebayar. Kita kan belum mendengarkan keterangan bahwa biaya selama Ibu Siti di Taiwan nanti akan ditanggung oleh negara atau Taiwan atau siapa gitu kan, tidak ada keterangannya. Jadi ini bagian yang cukup membuat aku masih deg-degan gitu. Jadi kita lihat nanti, aku sangat apresiasi juga Uya Kuya yang begitu sangat suportif dengan kasus ini, karena ini adalah rasa kemanusiaan ya teman-teman. Terus yang aku juga nggak habis pikirkan, kenapa ibu dan juga kakaknya tidak begitu suportif, welcome, dan dia dengan tegas mengatakan ke Ibu Siti, dikutip di sini bahwa ya tetap akan tinggal di yayasan begitu. Ini juga membuat aku bertanya-tanya ya, apalagi dihubungkan dengan yang viral terbaru di Indonesia mengenai Putri Aryani ya, seorang remaja 17 tahun yang mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent, itu kan memiliki keterbatasan. Jadi kita melihat, wah ternyata walaupun punya keterbatasan, banyak juga kelebihannya. Tetapi kan di luar sana, tidak hanya di Indonesia, di dunia begitu, tidak semua orang tua tuh punya jiwa besar, punya rasa kesabaran untuk menggali potensi putra-putrinya. Karena memang di Indonesia, di lingkungan sekitarku pun juga tidak sedikit aku temui mereka yang diberikan putra-putri dengan kebutuhan spesial seperti itu, mereka mengabaikannya. Bahkan ditaruh ke orang lain, atau bahkan ditaruh di panti asuhan. Ya dikatakan begini, Anjas bagaimana dong, saya tidak kaya raya, saya tidak punya uang dan sebagainya. Selalu akan ada excuse ya, dan ya akan ada excuse. Tetapi bagaimanapun juga bagi aku pribadi, pada saat kita diberikan keturunan, apapun kondisinya, kalau kita membuang begitu saja, menyia-nyiakannya, apakah menurut kalian Tuhan tidak marah, tidak akan memberikan balasan itu nanti? Karena bagi aku pribadi, orang-orang yang diberikan special children seperti ini, itu adalah special parents juga. Jadi ini adalah salah satu contoh negatif dari mereka yang berkebutuhan khusus memiliki orang tua yang tidak suportif, seperti orang tuanya dari Putri Aryani yang begitu sangat suportif. Jadi ya mudah-mudahan dengan berita-berita viral ini bisa memberikan perspektif yang berbeda. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kalian bisa memilah-milih, tidak harus menjalankan yang tidak baik, karena kalian sudah bisa melihat efeknya seperti apa. Efek baiknya seperti Putri gitu ya, dengan segala macam keterbatasan, tetapi orang tua supportnya luar biasa, hasilnya bisa seperti itu. Thank you for watching. Mudah-mudahan Ibu Siti di Karawang diberikan kekuatan, diberikan rezeki juga. Mudah-mudahan aku sangat berharap Syawang ini bisa menjadi putranya Ibu Siti, karena bagaimanapun juga Syawang sudah sangat dekat dengan Ibu Siti ya, dan itu juga ladang pahalanya Ibu Siti juga. Thank you for watching, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.